Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد. Para hadirin jamaah salat subuh yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini di Masjid Al-Ikhlas kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat subuh berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan majlisul ilm, dilanjutkan duduk bersama di dalam majlis ilmu. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah menerima seluruh amal kebaikan kita, Allah menerima seluruh ketaatan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Pada kesempatan di pagi hari ini saya ingin menyampaikan judul atau kajian dengan judul Al-Ukhuwatu Fillah, bersaudara karena Allah. Al-Ukhuwah Fillah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tema persaudaraan ini perlu untuk terus disampaikan sebagai pengingat, penguat, karena memang kita sampai saat ini terasa masih lemah dalam persoalan al-ukhuwah, persaudaraan. Kita masih berpecah belah, masih belum maksimal dalam menjalankan hak-hak persaudaraan. Sehingga seperti yang saya sampaikan, perlu dikuatkan kembali atau diingatkan. Mungkin kata-kata ukhuwah ini sering kita dengar, bahkan sering terucap dari lisan kita. Tapi mungkin juga prakteknya masih kurang. Secara ucapan, kata mungkin sering terucap atau terdengar, tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari mungkin masih kurang. Padahal masalah al-ukhuwah, persaudaraan ini sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Kita tahu bagaimana Nabi SAW menjaga al-ukhuwah fillah,
Persaudaraan karena Allah ini sangat luar biasa. Betul-betul dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika hijrah ke kota Madinah, salah satu agenda atau salah satu program Nabi dalam membangun masyarakat Islam itu adalah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan Ansar. Ya. Selain membangun masjid, beliau memperkuat persaudaraan, memperkuat persatuan. Ini merupakan unsur-unsur kekuatan di dalam tubuh umat Islam. Ketika tubuh ini rapuh, ya, salah satu yang membuat rapuhnya umat Islam adalah rapuhnya ukhuwah Islamiyah. Ada unsur akidah, itu merupakan unsur utama yang membangun kekuatan umat Islam. Ada unsur ukhuwah, persaudaraan. Kalau masing-masing akidahnya benar, insya Allah itu lebih mudah bersaudara. Jadi kalau kita ini masih berpecah belah, saling membenci di antara orang-orang beriman, itu sebetulnya ada sesuatu di dalam akidah kita itu. Mungkin secara teori kita benar, sekali lagi, teorinya ngerti. Ya, teorinya ngerti. Tentang akidah, teorinya ngerti, tapi belum merasuk dan belum dipraktekkan. Padahal akidah itu menyatukan hati sebetulnya. Hati di antara orang-orang beriman, bukan memecah belah, apalagi membuat seseorang itu benci dengan saudara seiman. Ya. Ini tentang al-ukhuwah fillah. Ada satu ungkapan dari penulis kitab Dalilus Sailin, ya, tentang al-ukhuwah ini yang saya kira bagus, yang perlu untuk disampaikan. Beliau mendefinisikan al-ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah itu imtizaju ruhin bi ruh wa tasafuh qalbin ma'a qalb. Imtizaju ruh bi ruh. Jadi menyatunya atau bercampurnya ruh dengan ruh, dan berjabat tangan hati dengan hati. Jadi beliau menekankan ukhuwah itu dimulai dari apa? Pertemuan ruh kita, hati kita. Hati ini betul-betul merasakan bahwa fulan adalah saudara seiman saya. Dan di sini beliau menggunakan pertemuan ruh dengan ruh, dan juga berjabat tangannya hati dengan hati. Artinya kalau fisik bertemu, bahkan berpelukan, tangan pun bertemu dengan berjabat tangan, tapi hati tidak ada rasa persaudaraan, itu persaudaraan bohong, nifaq, kemunafikan. Salafus saleh itu membenci sikap fisik yang terlihat akrab tapi hatinya sebetulnya tidak akrab. Itu disebut kemunafikan. Mereka membenci ucapan, pertanyaan, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu, tapi hatinya itu tidak ada niat untuk membantu. Itu dianggap kemunafikan, Pak. Kalau kita kan biasa basa-basi itu, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Baik. Padahal hatinya nggak ada niat untuk membantu, ingin tahu kondisinya, hanya sekedar basa-basi. Kalau kawannya mengatakan, ya Allah, saya sakit, saya butuh bantuan, oh ya Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ukhuwah, jadi dimulai dari sini. Bukan hanya senyuman bohong-bohongan, pertanyaan yang seolah-olah peduli padahal dia tidak punya kepedulian, itu na'udzubillah. Maka beliau mengatakan imtizaju ruh bi ruh.
Jadi dimulai dari ruh kita. Wa tasabuh qalbin ma'a qalb. Berjabat tangannya itu hati dengan hati. Berjabat tangan secara fisik penting. Nabi SAW menyebutkan salah satu keutamaan kita berjabat tangan itu adalah menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Luar biasa itu. Ketika seorang berjabat tangan, itu dosa-dosa keduanya digugurkan oleh Allah sampai salah satunya melepaskan tangan dari kawannya. Berguguran dosa-dosa kita. Ya. Tapi mohon maaf, kalau berjabat tangan dengan saudaranya ya harus tangannya steril dulu. Ya. Jangan habis makan terus wassalamualaikum, ya jangan, kasihan. Ya, atau habis urak-urak yang lain, jangan kemudian tangan itu kurang adab namanya. Jadi berjabat tangan luar biasa. Tapi ingat, Syekh mengingatkan, sebelum fisik kita bersentuhan, qalb, hati ini harus sudah menyatu dulu. Anda melihat ingin berjabat tangan, hati dimulai Pak dari sini Pak. Ya tadi ada kajian, Masya Allah, kajian untuk nanti ikhlas dan juga solidaritas di masa pandemi ini. Ikhlas itu sini. Dimulai semuanya dari sini. Maka jangan sampai berbasa-basi. Wa hiya ribatun imani yaqumu ala manhajillah yanbathiku minat taqwa. Ukhuwah fillah itu adalah ukhuwah ikatan iman. Yang mengikat adalah keimanan. Dia saudara saya, kenapa? Karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia adalah seorang mukmin. Semua adalah saudara saya. Kenapa? Orang-orang beriman. Tak beriman tak mungkin ke masjid Pak. Susah ke masjid bagi orang tidak beriman itu. Sangat-sangat susah. Ribatun imani yaqumu ala manhajillah, yang berdiri tegak di atas manhaj Allah subhanahu wa ta'ala, yang terpancar dari ketakwaan. Maka ukhuwah ini dia menjaga hubungan untuk bersama-sama berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersaudara karena Allah itu pasti mereka sama-sama berjalan di jalan Allah, karena yang mengikat adalah keimanan. Dan inilah pancaran dari takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu tolok ukur ketakwaan itu, selain ibadah-ibadah mahdoh, adalah hubungan dia dengan sesama, terutama dengan orang-orang beriman. Wa yartaqis 'ala al-i'tisam bihablillah, dan terpusat di dalam i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu agama Islam. Wal wuddus sahih, cinta yang sahih, persaudaraan yang sahih, yang benar, walladzi la yamilu ila nafa', persaudaraan yang tidak membuat orang itu cenderung hanya karena ingin memperoleh manfaat duniawi. Wala yufsiduhu mana', dan persaudaraan karena iman itu tidak akan terputus, tidak akan rusak karena tidak adanya manfaat yang dia dapatkan. Berbeda dengan orang yang bersaudara karena dunia. Dia akan mengaku ini sebagai kawannya kalau dia memberikan manfaat, atau mengaku sebagai saudaranya atau mau bersaudaranya kalau fulan memberi manfaat duniawi. Tapi kalau tidak ada manfaat, atau bahkan dia tidak memberi, hilang persaudaraan itu persaudaraan karena dunia. Kalau iman, karena ikatan iman itu terus ada, maka persaudaraan ini tidak akan pernah terputus. Sekalipun saudara mukmin saya tidak membantu saya, dia tetap saudara saya. Kenapa? Karena ikatannya iman, bukan ikatannya dunia. Wal mawaddatu aman kama anna al-baghdha'a khawfun. Cinta yang benar itu akan melahirkan keamanan Pak, membawa keamanan bagi saudara-saudaranya. Dan kebencian itu akan melahirkan rasa takut.
Orang mukmin itu betul-betul kehadirannya membawa keamanan, iman aman. Mukmin, kata Nabi, salah satu ciri orang beriman itu man aminahun nas. Orang yang mana manusia itu merasa aman dari keberadaan dirinya. Dan kenapa dia memberi rasa aman? Karena dia meyakini bahwa ini adalah saudara-saudara saya. Kita dalam hubungan kekeluargaan, di keluarga, itu tidak akan mungkin memberikan rasa takut terhadap saudara sendiri. Ya. Walaupun ada beberapa kasus, ya, itu yang menyimpang dari satu yang normal. Secara normal orang itu akan mencintai saudaranya, saudara kandungnya, apalagi saudara seimannya. Dia akan memberikan rasa aman. Ini penjelasan dari Syekh ketika menjelaskan konsep al-ukhuwah fillah. Ayat-ayat Al-Quran tentang masalah ukhuwah ini banyak sekali. Di antaranya dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 103, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian, i'tisam, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Apa tali Allah itu? Sebagian ahli tafsir menafsirkan Al-Quran, sebagian ahli tafsir menafsirkan Islam, dan semua tafsir-tafsir itu menuju satu titik, yaitu agama Allah. Islam, Quran, semuanya sama. Berpegang teguhlah, kata Allah. Dan agama ini, Quran ini disebut hablullah karena dia menyambungkan kita dengan Allah. Tanpa Islam terputus hubungan kita dengan Tuhan. Itu keyakinan kita. Dan itu keyakinan Al-Quran Al-Karim. Tali yang menghubungkan kita dengan Allah adalah agama, termasuk Al-Quran. Tanpa Al-Quran terputus hubungan kita dengan Allah. Seseorang yang mengaku bertuhan, beriman, kemudian dia mengabaikan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, maka terputus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah, Pak. Apalagi di zaman sekarang, ya, akidah kita itu digoyang terus, baik dengan pemikiran maupun dengan kondisi yang ada, Pak. Akidah agama kita digoyang terus. Dunia mengelilingi kita. Ya. Kalau kita lepas dari majlis-majlis seperti ini, Pak, bisa rapuh, bisa hanyut kita dalam fitnah. Maka mintalah kepada Allah istiqamah, mudah-mudahan kita duduk. Ya, terutama sholat subuh berjamaah itu penting. Itu salah satu faktor menjaga dan menguatkan iman kita, Pak. Ada kajian duduk, Pak. Sekalipun mungkin temanya sudah pernah saya dengar, duduk. Kenapa? Duduknya kita itu sudah mendapatkan doa dari malaikat Allah, Pak. Didoakan sama malaikat, apalagi setelah sholat. Selama orang di masjid untuk melaksanakan salat berjamaah lalu dia duduk, salah satu keutamaan istimewanya apa? Malaikat hadir dan mendoakan satu persatu orang tersebut. Disebutkan nama kita. Allahumma ighfir li fulan. Ya Allah, ampunilah fulan. Ya Allah, rahmatilah fulan. Masih tak pengen ke masjid? Yo nemen berarti. Padahal kalau masjid itu, saya selalu menggambarkan apa? Kalau masjid itu ditaruh uang 100.000 di soft depan, kira-kira penuh apa enggak? Di soft. Penuh apa enggak masjid itu, Pak? Penuh apa enggak, Pak? 100.000. Oh, jangan 100.000, 50.000. Ya, insya Allah meluber itu. Uang masjid itu kadang-kadang bertambah kok dengan adanya kopi, teh, nasi bungkus, makin ramai. Dan itu bagus.
Tapi yang datang jangan sampai cari itu, bahaya nanti. Eman. Disediakan surga carinya nasi bungkus. Ya Allah. Itu ibaratnya orang disediakan uang 1 miliar dengan uang 50.000, lalu dia ambil yang 50.000. Dia datang untuk mengambil 50.000, 1 miliarnya ditinggalkan. Apa kata orang? Tidak waras. Kalau bodoh-bodohnya itu sudah pada tahap yang paling mengkhawatirkan itu. Sudah hampir mendekati kegilaan itu. Itu sama seperti orang disiapkan surga, carinya dunia. Itu juga pelajaran buat kita, Pak. Kalau kita ini berbuat kebaikan, padahal itu Allah sediakan surga, tapi kita berbuat karena riyaan, karena manusia, hanya ingin dapat pujian manusia, betapa bodohnya kita. Eman itu. Maka berpegang teguh, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kemudian berkata Allah, wala tafarraqu. Jangan kamu berselisih, berpecah belah. Jangan tafarruq, kata Allah. Larangan dari Allah. Maka seorang mukmin itu, dia selain mengamalkan Islam, menjalankan Islam, dia juga terus menjaga hubungan. Bagaimana agar umat Islam ini tidak berpecah belah? Dia tidak memecah belah dan dia juga berupaya untuk menjaga persatuan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah ikhwah. Mereka adalah orang-orang yang saling bersaudara. Siapa yang menetapkan persaudaraan atas dasar iman? Siapa, Pak? Allah Azza wa Jalla. Allah yang menetapkan. Jangan dirubah, Pak. Persaudaraan ini jangan dirubah. Sekarang diganti dengan nama kelompok. Sekarang diganti dengan ustadz kajian. Kalau tidak semajlis dengan dia, seustadz dengan dia, bukan saudara saya. Melanggar Al-Quran. Umat Islam tidak boleh seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Apa konsekuensi dari kesadaran ukhuwah di antara kita? Fa aslihu baina akhwaykum, perbaiki hubungan di antara kalian. Itu konsekuensinya, Pak. Seharusnya seperti itu. Maka seorang muslim itu dia selain menjaga dirinya agar tidak memecah belah, dia juga berupaya untuk mengislahkan hubungan yang belum baik. Itu ciri orang beriman, Pak. Bukan malah mengompor-ngompori. Ayo terus perang. Ayo terus bertengkar. Orang beriman itu mencari solusi, mencari jalan. Ini ada perseteruan seperti ini. Ayo gimana kita islah? Itu ciri, Pak, keimanan. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Kemudian Allah ingatkan. Setelah Allah mengikat hubungan kita dengan keimanan, Allah ingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah. Jagalah hubungan iman ini. Berbuat baiklah, berislahlah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10, "Walladzina ja'u min ba'dihim", dan orang-orang yang datang setelah mereka. Yaquluna, mereka berdoa kepada Allah. Orang-orang yang datang, yakni orang-orang mukmin, pengikut Nabi. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Yaquluna Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah ya Allah dosa-dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan ya Allah. Ini doanya orang beriman, Pak.
Ketika dia meminta ampunan, dia tidak hanya meminta dirinya, tapi dia juga memintakan untuk saudara-saudaranya. Antum ketika berdoa ingat saudara-saudara antum apa enggak, kaum muslimin? Kalau tidak ingat berarti ada kurang itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Jadi orang beriman itu Pak, mintanya maghfirah, ampunan. Maka kalau ada manusia yang tidak memintakan ampunan kepada orang-orang yang mendahului dia, orang-orang beriman, terutama sahabat Rasulullah SAW, maka dia tidak termasuk orang beriman dimaksud dalam ayat ini. Bahkan dia melaknat, ya, melaknat sahabat Rasulullah, melaknat salafus salih, na'udzubillah. Itu bukan orang yang berjalan di atas jalan iman, jalan ketaatan kepada Allah. Orang beriman itu berdoa kepada Allah. Kemudian apa? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah. Dan ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ada hasad dan kebencian ya Allah. Ini doa harus kita baca, Pak. Karena hasad itu ada pada setiap orang. Bibit hasad itu ada pada setiap manusia. Semua manusia saya katakan, kecuali al-ma'sum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia. Ulama bisa hasad, dai bisa hasad, pebisnis bisa hasad, semuanya ada bibit hasad. Salah satu cara kita menghilangkan selain terus mujahadah, kita lawan berdoa kepada Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Al-Hasyr ayat 10. Minta dilenyapkan, Pak. Itu orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu ada potensi untuk hasad, itu ada. Apakah orang rajin sholat kemudian tidak ada hasad? Ada. Itu sudah menyatu dalam diri manusia itu. Harus diperangi, harus dibersihkan. Nabi SAW bersabda, perhatikan Pak sabda Nabi SAW, bagaimana Nabi mengikat hubungan ini. Al-Muslim akhul Muslim. Al-Muslim akhul Muslim. Ini mudah dihafal. Mudah-mudahan kita semua bisa menghafal. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim saudara bagi Muslim yang lain. Sekali lagi jangan dirubah sabda Rasulullah SAW. Muslimnya jangan diganti nama kelompok. Nabi mengatakan al-Muslim akhul Muslim. Ini lebih rendah lagi daripada al-Mu'min akhul Mu'min. Orang Islam, saudara saya itu, dia punya hak-hak persaudaraan yang harus saya tunaikan. Ini diganti oleh kita sekarang, mohon maaf. Muslimnya diganti, dirubah. Diganti dengan nama kelompok kita. Sekelompok saudara sekelompoknya. Di luar kelompoknya bukan akhun, tapi aduun, musuh. Itu bukan golongan, bukan kelompok kita itu. Nggak ikut kajian kita itu. Ya. Saya pernah dengar itu, Pak. Si fulan gimana? Nggak tahu ya, nggak pernah duduk sama kita itu. Ya salam. Jadi ukuran kebaikan seseorang, persaudaraan itu kalau dia duduk sama gurunya dia. Kalau enggak, bukan saudaranya itu. Na'udzubillah. Nabi SAW al-Muslim akhul Muslim. Apa kata Nabi? Lalu Nabi menjelaskan hak-hak persaudaraan. La yadlimuhu. Setelah diikat, Nabi pun menjelaskan hak-haknya. Kalau sudah bersaudara, jangan saling menzalimi. Jangan berbuat zalim kepada saudaramu. Baik kezaliman dengan lisan kita, Pak.
Lisan itu dengan apa? Mungkin menjatuhkan kehormatannya, menggunjing di belakangnya. Ini mohon maaf ibu-ibu, ya. Jangan ngerumpi, jangan menggunjing. Bahkan yang digonjing itu kawan yang baru ketemu, yang baru salaman. Assalamualaikum, Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Ya ma'asalama. Oh, wong iku ya. Ya Allah. Iku wong bla 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 bla. Na'udzubillah. Dan menggonjingnya di mana, Pak? Di masjid, keterlaluan itu. Itu berbuat dosa besar di masjid itu. Hati-hati. Pengurus takmir, jamaah salat, hati-hati. La yadlibuhu. Apalagi kalau bersikap seperti itu. Akrab, baru ketemu itu di sampingnya itu salaman, masya Allah. Ibu-ibu pun demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru keluar sudah. Ya. Na'udzubillah. Kata Nabi, la yadlim. Itu zalim namanya, Pak. Menzalimi. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Di antara hak-hak persaudaraan itu, kita tidak membiarkan saudara kita terzalimi. Di antara hak persaudaraan, tidak boleh berbuat zalim dan tidak boleh membiarkan dia terzalimi. Siapapun saudara kita, selama dia muslim, terzalimi, kewajiban kita membantu dia sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai, Pak, oh, fulan terzalimi, dilihat, oh bukan dari kelompok saya, guys, biarin aja lah. Padahal dia muslim. Ada penyimpangan, ada perbedaan, itu lain. Tapi ada hak dia sebagai seorang muslim. Al-muslim akhu. Ini yang menetapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan menyerahkan dia ke musuh, jangan membiarkan dia terzalimi. Dan ini diakui oleh setiap nilai-nilai kemanusiaan. Tidak boleh ada kezaliman yang menimpa seseorang. Semua agama menyatakan itu, semua manusia. Loh, kita kok orang Islam justru biarin, bukan urusan saya. Oh, biarin orang itu gak sekelompok dengan saya. Saya ngomong seperti ini, mohon maaf, saya bukan mengira-ngira, mengada-ngada, tapi apa yang saya sampaikan itu yang saya dengar, yang saya lihat. Ada saudara kita betul-betul terzalimi, bukan, tidak semanhaj dengan kita itu. Biarin aja. Tidak ada urusan, Pak, kalau soal zalim, Pak. Bahkan ma'asyiral muslim, bukan hanya orang Islam, orang kafir terzalimi wajib kita untuk membela. Selama dia terzalimi. Apalagi orang beriman. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, "Fala tadzalamu." Hei manusia, jangan saling menzalimi. Itu sudah harus kita lihat. Makanya kita kembali kepada prinsip utama. Prinsipnya apa? Al-muslim akhul muslim. Jangan diganti nama kelompok, jangan diganti dengan warna pakaian. Al-muslim akhul muslim, al-mu'min akhul mu'min. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Orang yang senantiasa membantu saudaranya, maka Allah akan membantu dia. Wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu qurbatan min kurabin yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan bebaskan kesusahannya di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ini bisa kita simpulkan dari mulai sabda Nabi ini, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Bisa kita simpulkan apa, Pak? Siapa yang membantu saudaranya, Allah akan bantu. Siapa menghilangkan kesusahan, Allah akan hilangkan kesusahannya. Siapa menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya. Kesimpulannya apa ini?
Ada yang bisa menyimpulkan ini? Berarti apa ini? Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan hamba-hamba Allah. Ingat itu, Pak. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau memperlakukan dia, kau akan diperlakukan seperti itu. Ingat, kata Allah apa? Siapa membantu saudaranya, Allah akan bantu. Siapa membebaskan kesusahan, Allah akan bebaskan kesusahan dia. Siapa menutup, Allah akan tutup aibnya. Hati-hati bermuamalah dengan manusia. Karena ketika kita bermuamalah dengan saudara kita, kita sedang bermuamalah dengan Allah. Itu yang perlu kita ingat. Jangan bermain-main dengan seorang hamba mukmin. Maka sebaliknya, siapa yang memberatkan, Allah akan memberatkan. Siapa membongkar aib, Allah akan bongkar aibnya. Siapa yang menyusahkan, Allah akan susahkan. Maka hamba-hamba Allah, ketika kita berinteraksi dengan hamba-hamba Allah, ingat, dia adalah hambanya Allah, miliknya Allah. Jangan membuat sang pemilik marah. Hakikat seperti ini terkadang lupa. Terkadang kita hanya melihat agama ini dengan apa? Ya hubungan, ya sholat saja. Keluar dari sholat, selesai sudah. Seolah-olah kita tidak tertuntun oleh tuntunan agama, termasuk masalah ukhuwah, al-muslim, akhul muslim. Melihat orang, tidak melihat ukhuwahnya. Para hadirin, sebetulnya ada beberapa hadis, ya, tapi ingin saya persingkat. Hak-hak ukhuwah di antara kita, Pak, yang perlu kita jaga, ya. Ukhuwah ini ada konsekuensinya. Yang pertama adalah ta'awun, ya. Saling tolong menolong. Saudara tidak akan membiarkan saudaranya tidak tertolong. Itu bukan saudara namanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi ta'awunnya dalam birri wa taqwa, Pak. Kalau saudara kita kemudian minta tolong kita untuk memperkuat posisi kemaksiatannya, untuk melegalkan kemaksiatan, ya haram. Jangan, oh ini saudara saya, hak-hak persaudaraan itu ta'awun. Ta'awun apa? Alal birri wa taqwa. Ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Itu hak persaudaraan, Pak. Terutama di masa pandemi ini, ya Allah. Tunjukkan persaudaraan kita, Pak. Tengok itu, siapa orang-orang membutuhkan. Kawan-kawan kita membutuhkan. Ada yang kena PHK, ada yang penghasilannya menurun drastis, ada yang berobat tidak mampu membayar, Pak. Itu tunjukkan ukhuwah kita, ta'awun kita. Muslim itu ta'awun, takaful, saling bersolidaritas, menolong, tolong menolong. Yang kedua, di antara hak persaudaraan, at-tanasuh, saling menasehati. Persaudaraan bukan berarti menutup mata dari kemungkaran, lah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Anda melihat saudara Anda berbuat salah, haknya dia adalah mendapatkan nasihat, bukan mendapatkan caci maki dan celaan. Nasihat beda dengan caci maki dan celaan. Dekati, nasihat itu didekati, Pak, disampaikan. Nasihat itu dari kata-kata nasaha yang artinya ketulusan, kemurnian, kebersihan. Maka orang yang memberi nasihat itu tulus hatinya, bersih. At-tanasuh, saling memberi nasihat. At-ta'awun, at-tanasuh, ya. Itu selalu dikuatkan, Pak. Yang ketiga adalah taghaful, mengabaikan kesalahan. Artinya mengabaikan, memaafkan, Pak. Terutama saudara-saudara kita yang sudah minta maaf. Kesalahan-kesalahan yang jika dimaafkan memang tidak akan memberi dampak keburukan kepada masyarakat luas, maafkan. Tapi ada kesalahan yang tidak mungkin Anda maafkan itu. Siapa? Kesalahan apa? Kesalahan yang pelakunya tidak akan pernah bertaubat kepada Allah. Jadi memaafkan itu juga hati-hati. Kalau orang punya kedudukan, dimaafkan aja lah.
Rakyat kecil, oh jangan. Itu pemaafan yang tidak berdasar pada keadilan, pada kebaikan. Koruptor itu bisa dapat potongan banyak sekarang. Das. Tapi terkadang ada orang rakyat kecil susah mencuri itu bisa berat. Ya, bisa berat. Kan kita harus memaafkan. Loh, kalau memaafkan itu prinsipnya prinsip keadilan. Gunakan prinsip keadilan. Yang satu kok tidak dimaafkan, yang satu kok terus mendapatkan pemaafan. Bahkan yang satu itu merugikan masyarakat seluruh Indonesia, yang satu gak merugikan. Pemaafan, taghaful. Kita pun demikian, Pak. Kita ini manusia, saya ini manusia, Pak. Demi Allah pasti saya berbuat salah, saya bersumpah. Tak mungkin, karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Seluruh anak Adam itu pasti berbuat salah. Kita ini pasti berbuat salah, Pak. Kalau kita tidak pernah mau melihat orang berbuat salah, Pak, gak bisa kita hidup ini. Dan tidak mungkin kita punya teman. Taghaful, orang mukmin itu sesuatu yang buruk diperbaiki, sesuatu yang salah diluruskan. Kemudian yang terakhir, at-tazawur, saling mengunjungi, berkunjung, Pak. Berkunjung untuk memperkuat ukhuwah. Berkunjung di sini juga di dalamnya saling memberi hadiah. Nabi SAW ini hadis sebagai penutup pernah menceritakan ada seseorang yang mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, ya, di desa yang lain. Dia berkunjung sampai, ya, kalau sekarang mungkin keluar kota lah, fi madinatin ukhra, fi qaryatin ukhra, fa arsadallahu ta'ala ala madrajidihi ala tariqihi malakan. Allah utus seorang malaikat, atau Allah utus malaikatnya untuk mengikuti orang tersebut sampai malaikat itu bertemu dengan orang tersebut lalu bertanya, "Aina turid? Kamu mau kemana?" Dia mengatakan, "Uridu akhalli fi hadhil qaryah." Saya ingin ketemu saudara saya di desa ini. Kemudian malaikat itu bertanya, "Hal laka min ni'mat tarubbu alaihi?" Apakah kamu ke saudaramu itu gara-gara ingin mendapatkan nikmat, ada sesuatu yang kamu harapkan dari dia? Dia mengatakan, tidak. La ghaira anni ahbabtuhu fillah. Saya berkunjung karena saya mencintai dia karena Allah. Tidak ada unsur-unsur yang lain, Pak. Saya ke sana bukan karena di sana ada kebulinya, ada ininya, ada itunya. Tapi saya berkunjung ahbabtul karena saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Qal, maka malaikat ini berkata, fa inni Rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ketahuilah bahwa saya adalah utusan Allah, malaikat Allah yang mana Allah utus saya untuk menyampaikan bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Ini yang bisa saya sampaikan. Afwan, tapi sebelum saya tutup, ikhwani fillah, di antara hak persaudaraan di antara kita, ikhwani fillah, itu toleransi, Pak. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, toleransi dalam hal-hal yang memang bisa ditoleransi, Pak. Apa yang bisa ditoleransi? Perbedaan fikih. Itu di antara hak-hak persaudaraan, Pak. Orang bebas berpendapat, tidak boleh diikat, tidak boleh dipaksa, selama itu memang masih dalam koridor yang benar. Dalam koridor itu apa? Ya tentu perbedaan fikih itu semuanya dalam koridor, semuanya berpegang dalam Quran dan Sunnah. Ada yang sholatnya tadi umpamanya menggerakkan jarinya, ada yang tidak. Itu harus toleransi, itu hak-hak persaudaraan, Pak. Ada yang duduk di rakaat keduanya duduk tawarruk, ada yang iftirash. Itu fiqhiyah. Hak persaudaraan toleransi. Itu bukan masalah prinsip, bukan masalah benar salah itu. Itu masalah ijtihad. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Untuk sisa waktu
Saya beri kesempatan untuk bertanya. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Tadi saya sempat dengar mujahadah. Tolong Apa? saya tadi sempat Ustaz bilang mujahadah. Tolong diperjelas. Mujahadah. Sedengar saya kata Mujahadah mungkin. mujahadah. Iya. Iya. Jadi mujahadah itu usaha untuk terus-menerus memerangi hawa nafsu. Ya. Memerangi sifat-sifat buruk. Ya. Jadi usaha terus-menerus mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan diri, Pak, terus-menerus itu. Jihad. Jihad itu kan badlul wus'i li'ila'i kalimatillah. Badlul wus'i. Jadi mengerahkan tenaga kita untuk meninggikan agama Allah. Bisa dengan pendidikan, bisa dengan kegiatan sosial kita, bahkan bisa dengan fisik kita. Mengusir penjajahan itu jihad, itu badlul wus'a. Tapi sebelum itu semua, kita berjihad melawan hawa nafsu kita, berjihad melawan sifat-sifat buruk kita, berjihad melawan sifat malas kita, berjihad melawan sifat egois kita. Itu berat itu. Berjihad melawan sikap tidak mempedulikan saudara-saudara kita, itu berat itu. Nah, mujahadah, afwan, bukan mujahadah. Kalau saya menyebut mujahadah, saya mohon maaf. Waalaikumsalam. Tentang ukhuwah tadi, bagaimana dengan yang berindikasi munafik? Kenapa? Tentang ukhuwah tadi, itu bagaimana dengan yang berindikasi munafik? Apakah harus tetap kita jalin itu ukhuwahnya? Terindikasi? Terindikasi. Oh, munafik. Nah, Terus kita jalin apa? iya. Jadi orang-orang munafik, ya, kalau jelas sikapnya, jelas perilakunya, bahwa itu perilaku munafik, bahwa tugas kita adalah mengajak dia untuk kembali kepada keimanan, meninggalkan kemunafikan. Dengan apa? Dengan berjihad. Jihad di sini jihad dakwah, mengajak dia ke jalan Allah. Kalau dia jelas. Ada munafik itu, Pak, nifakun i'tiqadi, ada nifakun amali. Kemunafikan itu ada dua. Nifakun i'tiqadi, kemunafikan dari keyakinan dia. Ada kemunafikan yang terlihat dalam, ada kemunafikan amali, amal perbuatan. Bagaimana nanti membedakan? Nifakun i'tiqadi, kemunafikan dari keyakinan itu nanti akan terlihat. Keyakinan kan nggak bisa dilihat itu, nggak bisa. Tapi nanti akan terlihat dari mana? Dari satu sikapnya, perbuatannya. Sikapnya gimana orang yang kena munafik i'tiqadi? Benci Islam. Dia perangi syariat Islam. Itu nifak i'tiqadi. Anti dengan Islam. Mohon maaf, Islam dalam arti yang sudah disepakati ya. Kalau yang kemudian dia dia punya pendapat berbeda, itu bukan anti Islam. Mohon maaf, terkadang kita ini ada orang yang tidak sepaham dengan kita, lalu kita bilang anti Islam dia. Lah, jangan. Ya. Tapi anti dalam masalah-masalah prinsip. Contohnya apa? Dia tidak senang kalau kemudian kaum muslimin dan muslimat itu terjaga kemuliaannya, kehormatannya. Tidak mau. Semuanya harus bercampur. Biarkan zina, biarkan LGBT. Itu bahaya. Itu dikasih itu. Dengar kata-kata syariat itu pedas. Bencinya setengah mati dia. Apapun usahanya dia perangi. Jangan ada firman Tuhan umpamanya. Jangan ada kata-kata Allah dan Rasulnya. Oh, itu jelas. Itu indikasi, itu sudah indikator. Orang seperti ini ya dia ajak untuk meninggalkan madhabnya. Jangan kemudian kita biarkan. Makanya apapun, Mbak, sebetulnya kita ini punya kewajiban tanasuh, tali menasihati. Puncaknya adalah berjihad melawan kemungkaran dia. Kalau itu sebuah kemungkaran.
Tapi hati-hati mengindikasikan orang sebagai munafik. Itu hati-hati. Karena nifak itu berat. Ya, nifak itu berat. Jadi kalau sudah sampai orang itu benci dengan Islam, membenci syariat Islam, ya, dan dia muslim, mengaku muslim, ya kita harus melawan kebenciannya itu, Pak. Kita sampaikan. Bahkan kemudian kalau dia menyebarkan menyebarkan ide-idenya, ya kita sebarkan bahwa ini ide-ide yang kotor, ide-ide yang tidak boleh dibiarkan. Itu sebagai bentuk jihad kita kepada orang-orang munafik. Ya. Tapi kalau jelas, ya. Ada yang kedua tuh nifak amali. Nifak amali itu Pak orang Islam, baik dia, tapi terkadang melakukan perbuatan-perbuatan munafik. Contohnya nifak amali disebutkan oleh Nabi, berdusta. Ya. Jadi muslim Pak, baik dia tidak membenci Islam, tapi suka bohong kadang-kadang, suka bujuk. Ya. Kemudian kalau janji, idza wa'ada akhlafa. Kalau janji sering menyelisihi Pak. Kau ketemu jam 9 ya? Ya, datangnya jam 11. Dan itu bukan sekali, dua kali, berkali-kali. Datang jam 11 itu sambil tertawa, bukan sambil sedih. Mohon maaf, bukan. Itu ada. Tapi tidak disebut munafik yang tempatnya di mana? Di kerak neraka. Allah sebutkan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar, di tempat paling bawah dari neraka itu orang munafik i'tiqadi, dari keyakinan. Dari keyakinan itu maksudnya apa? Dia sebetulnya benci Islam, tapi pura-pura secara lisan mengaku muslim, tapi hatinya benci. Loh, hati kan tidak bisa diketahui. Naam, hati tidak bisa. Tapi nanti akan terlihat, nanti dalam perjalanan hidupnya itu akan terlihat. Orang sudah kelihatan sekali. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan orang-orang munafik i'tiqadi itu, ya, mereka adalah orang di antara orang-orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah. Jadi mereka menutup pintu ke jalan Allah. Mereka palingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita jihad. Jihad itu artinya mengajak dia, memerangi kemunafikannya itu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Satu pertanyaan. Akhir-akhir ini banyak sekali seperti di media ini kita kan maunya hukum karena muslim, tetapi seperti di media sangat-sangat mengkhawatirkan, seperti seorang kiai menjadikan ustaz, seperti ustaz juga menyalahkan caranya, apalagi ada aliran yang sekiranya oh kamu salah, itu jangan diikuti, kamu bid'ah, kamu ini itu ya. Gimana tindakan kita sebagai umat kan semakin bingung. Iya. Nah, itulah mengapa saya angkat tema ini Pak. Sebetulnya itu salah satunya dari fenomena itu. Dari fenomena ya saling menyalahkan, saling menghujat, bukan berdiskusi secara ilmiah. Itu wajar. Orang kalau menyampaikan pendapat yang berbeda, itu jangan dianggap dia menjelek-jelekkan ustadz, tidak. Tidak boleh kita seperti itu. Dan kita harus menghidupkan Pak, tradisi diskusi seperti ulama kita. Tapi yang tidak boleh menjelek-jelekkan atau menvonis, itu yang sampai hari ini masih terus dilakukan. Silakan Pak berbeda pendapat. Sampaikan hujah kita, hujah ilmiah. Jangan provokasi masyarakat, mohon maaf. Itu hati-hati itu Wahabi itu. Hati-hati itu. Lu buat apa? Itu tidak mencerdaskan, tapi sampaikan hujah. Oh, ini itu yang umpamanya ada pertanyaan ya, dan terkadang pertanyaannya mancing gitu terkadang. Ya. Sampaikan, oh ini yang benar seperti ini karena Rasulullah SAW bersabda. Apa yang disampaikan, apa yang dituduhkan kepada kita itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Itu kan lebih baik, dan itu mengajarkan masyarakat untuk apa? Selalu berhujjah, berargumentasi. Sekarang tidak, mohon maaf. Terkadang pembicara menjadi provokator.
Dilemparkan tuduhan, oh itu. Ya tadi saya sebut salah satu nama itu. Mohon maaf Pak. Dan itu sangat buruk dalam tradisi berislam kita itu. Jadi yang pertama dari aspek kita Pak, kalau kita pembicara ya jangan seperti itu, sampaikan hujah dengan santun Pak. Ingat yang berbeda adalah saudara-saudara kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai mustami', sebagai pendengar, Anda tidak perlu bingung Pak. Kalau Anda melihat ini disampaikan benar, hujahnya, argumentasinya Quran, hadis Rasulullah, ada ada paham pendapat-pendapat ulama-ulama kita, a'immatul madzahib, ulama-ulama mazhab kita, ikuti Pak. Dan kita jangan ikut-ikutan, mohon maaf ya, jangan ikut-ikutan menyebarluaskan kajian-kajian yang memang di dalamnya itu ada unsur memecah belah. Maka kalau ada umpamanya, saya heran Pak, ada satu ustadz, umpamanya ustadz ini ceramahnya ribuan Pak, banyak sekali kebaikannya. Cuma ada satu statement dia yang bisa membahayakan, artinya bisa memprovokasi. Kok yang statement ini yang diambil, yang lainnya dibuang gitu loh. Itu bahaya kita Pak. Ustadz ini banyak ceramahnya, banyak kebaikannya Pak. Itu enggak diambil cuplikan yang kira-kira ini bisa mengompori yang lain. Diambil, itu zalim itu yang melakukan hal itu. Adzaliman, dan itu kejahatan bagi saya itu. Orang yang membuat masyarakat berpecah belah sampai saling curiga antar seorang dai, itu bagi saya itu kejahatan yang luar biasa itu. Gak peduli dia jenggotnya seperti apa, kopiahnya, surbannya seperti apa, label-label organ, gak peduli saya. Jangan berbuat seperti itu, zalim. Jangan memecah belah umat. Maka sebagai pembicara hati-hati. Kita juga mustami Pak, jangan suka yang gitu-gitu. Dan itu yang paling disukai terutama oleh masyarakat yang muda-muda itu. Kalau tahdzir mentahdzir Pak, saling menghujat, oh itu bahan enak itu. Saya bisa kaget ketika di grup-grup WhatsApp itu yang muncul ceramah-ceramah gitu Pak. Ceramah-ceramah ustadz sedang menghujat yang itu sedang menghujat yang ini. La haula wala quwata illa billah. Itu syaitan. Maka jangan terlibat dalam penyebarluasan konten-konten yang bisa membuat kita benci dengan saudara kita sendiri. Kita sebagai masyarakatnya, sebagai pembicaranya juga harus hati-hatilah. Jadi jelas kok sebetulnya Quran, kalau kita kembali kepada Quran dan hadis Pak, kemungkaran yang mungkar itu jelas kok. Yang tidak ada perselisihan itu jelas. Di depan kita itu ada proyek-proyek untuk menggerus akidah kita Pak. Itulah yang perlu kita perhatikan. Ya. Menggerus akidah kita, keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah digoncang. Kemudian proyek-proyek untuk menyebarluaskan kemaksiatan, kemungkaran, proyek untuk melegalkan LGBT, proyek untuk melegalkan perzinaan dengan nama apapun. Itu kan PR-PR yang memang betul-betul harus menjadi perhatian kita. Bukan kemudian masalah-masalah khilafiyah. Wallahu alam bisawab. Saya kira cukup. Ya, nah. Insyaallah apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dari saya. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.